Gadis remaja di Oku Timur ditangkap mucikari. Peredaran 1 kg sabu di Lubuk Linggau digagalkan polisi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Berbagai informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, seorang gadis remaja berusia 15 tahun di Oku Timur jadi mucikari prostitusi online lantaran telah menjual temannya sendiri, yakni seorang pelajar SMA yang masih berusia 16 tahun. Kabupaten Oku Timur dijadikan tempat perdagangan anak. Tidak tanggung-tanggung, seorang mucikari yang berinisial IW yang masih remaja dan notabene orang luar daerah Oku Timur memperdagangkan temannya sendiri sampai ke daerah Oku Timur. Kasus prostitusi online yang memperjualbelikan anak di bawah umur terungkap setelah tertangkapnya seorang warga yang menjadi pemesan dari prostitusi online tersebut. Korban dipasang tarif oleh pelaku dengan harga 8 sampai 900 ribu rupiah. Pelaku yang ditahan dalam perkara mencabuli anak di bawah umur, ada notifikasi pesan WhatsApp dari pelaku atau mucikari yang menawarkan seorang perempuan. Selanjutnya kami meminta agar pelaku mengirimkan foto-foto perempuan yang bisa di booking atau di open BO. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, Ayus melaporkan. Pemirsa, ratusan botol minuman keras dan ribuan butir petasan serta puluhan liter tuak hasil operasi Pekat Musi dimusnahkan di halaman Mapolres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sedikitnya 920 botol miras, 12.944 butir petasan, dan tuak sebanyak 5 liter dimusnahkan di halaman Mapolres Ogan Ilir. Pemusnahan ini merupakan hasil operasi Pekat Bersama yang dilaksanakan kepolisian bersama unsur Forkopimda Ogan Ilir. Pemusnahan ini menggunakan alat berat untuk menghancurkan botol minuman keras, sementara untuk pemusnahan petasan menggunakan air. Hal ini bertujuan untuk mencegah sekaligus memberantas penyakit masyarakat, terutama selama bulan suci Ramadan. Baik kemasan botol maupun kemasan jerigen, dalam hal ini minuman kemasan dan tuak, ini berjumlah 920 botol. Tadi kita lihat jerigennya ada sekitar 5 sampai 6 jerigen. Kemudian tuak ya 5 jerigen, kemudian mercon ada 12.944. Masyarakat dihimbau untuk bersama-sama menjaga Kamtipnas yang ada guna terciptanya suasana yang aman dan kondusif. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, Ayus melaporkan. Kurang dari 24 jam komplotan pencuri truk yang beraksi antar kabupaten di Sumatera Selatan diringkus oleh unit reskrim Polsek Lawang Kidul, Muara Enim. Gerak cepat unit reskrim Polsek Lawang Kidul, Muara Enim setelah mendapatkan laporan dari korban John Effendi yang kehilangan dam truknya yang terparkir di tepi jalan dengan nomor polisi BG 8511 UH, langsung bergerak cepat mencari keberadaan pelaku serta kendaraan korban. Kurang dari 24 jam, anggota reskrim Polsek Lawang Kidul mengetahui keberadaan mobil yang dicuri, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Petugas terus berusaha mencari pelaku yang akhirnya menangkap 2 pelaku bernama Mulyono dan Abris di sebuah warung saat bersembunyi. Dari keterangan mereka, pelaku berjumlah 4 orang, sementara 2 orang lain saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Kompolsinya tidak hanya di Muara Enim, para pelaku juga pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di beberapa wilayah lain di Sumatera Selatan. Kendaraan hasil curian sendiri dijual pelaku seharga 35 juta kepada seorang di wilayah hukum Kabupaten Pali. Untuk motif sendiri perlu diketahui, salah satu pelaku adalah residivis yang baru 1 bulan keluar dari lapas dan
kita dalami motif tersebut adalah ekonomi. Kalau ancaman hukuman sendiri, Bang? Untuk ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Peredaran 1 kg sabu di Lubuk Linggau digagalkan polisi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari
pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Bu, Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. itu kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Lubuk Linggau digagalkan pihak kepolisian setempat. Barang bukti yang disita 1 kg sabu dari 5 orang tersangka. Beginilah kondisi minibus berwarna putih yang dikendarai para pelaku bandar narkoba pasca baku tembak dengan petugas kepolisian saat akan dilakukan penangkapan. Pengungkapan kasus ini berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi pengiriman narkoba yang masuk ke wilayah Lubuk Linggau. Namun saat akan dilakukan penangkapan sempat terjadi perlawanan dari kelima pelaku hingga terjadi baku tembak. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Lakukan tindakan penembakan dengan terukur tanpa mencederai tersangka ataupun orang lain. Ya. Kelima tersangka ini adalah kelompok dari jaringan Pali. Kelima tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan minimal ancaman 5 tahun penjara dan maksimal ancaman hukuman mati. Dari Lubuk Linggau, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Satu unit kapal jukung pengangkut sembako di Palembang ludes terbakar di perairan Sungai Busi. 5 ABK kapal selamat setelah dievakuasi petugas yang terjun ke sungai. Inilah suasana pemadaman api kapal jukung pengangkut sembako di perairan Sungai Busi di kawasan 14 Ulu, seberang Ulu 2 Palembang yang terbakar. Petugas Polairut Polrestabes Palembang yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian terbakarnya kapal. Menurut keterangan petugas, kejadian ini sendiri bermula dari adanya percikan api di bawah mesin yang mengakibatkan konsleting hingga mengeluarkan ledakan satu kali yang membuat kapal terbakar. Kapal Sumber Berkah ini sendiri mengangkut sembako yang akan dibawa ke kawasan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Ada korban enggak? Jadi penyebabnya dari konsleting kapal mesin. Ya, terjadi ada percikan api lalu menimbulkan kebakaran dan ledakan. Api itu dari bawah ya? Api dari bawah, dari mesin. Korbannya nih? Korban ya alhamdulillah selamat semua. Dalam kejadian ini sendiri tidak ada korban jiwa maupun terluka, hanya kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, peternakan kambing dan sarang burung walet di Batu Raja Timur ludes di lahap si jago merah. Akibat kejadian ini, pemilik peternakan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda sentra peternakan kambing dan sarang burung walet saat waktu sahur yang sempat menggegerkan warga desa Air Pauh, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Sedikitnya 20 kambing siap dijual ikut hangus terbakar serta sarang burung walet. Diduga api berasal dari salah satu kandang sehingga menjalar ke bagian lainnya. Kebakaran tersebut diketahui pengelola sesaat api telah membesar. Hanya ada beberapa ekor kambing yang berhasil diselamatkan. Melaporkan telah terjadi kebakaran di lereng Rapesega RT 03 Dusun 5 Desa Air Pauh yang terjadi pada pukul 04.50 di kandang kambing miliknya saudara Uyung. Tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan ada beberapa ekor kambing yang ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut, namun ditaksir pemilik peternakan mengalami kerugian ratusan juta, sementara puluhan kambing tewas hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam setelah 4 unit mobil damkar dari Pemkab Oku ikut memadamkan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan.
Petani nyambi jual narkoba ditangkap polisi. Informasinya setelah pariwara berikut ini. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Prorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Prorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Prorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya dia apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikroralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, bandar narkoba yang berkedok petani di Desa Srikaton diringkus Satres Narkoba Polres Oku Timur. Pelaku tidak berkutik saat ditangkap petugas. Satres Narkoba Polres Oku Timur meringkus Rudi Asmoro, warga Desa Srikaton yang sehari-hari jadi kenal warga sekitar sebagai petani. Namun di samping pekerjaannya sebagai petani, pelaku secara diam-diam menjadi pengedar narkoba di daerah tersebut. Terungkap setelah Satres Narkoba Polres Oku Timur mendapatkan laporan dari masyarakat adanya dugaan peredaran narkoba di daerahnya. Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut didapatkan dari temannya yang berasal dari Tulung Selapan yang berinisial AT. Polisi sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang menjadi pemasok barang haram tersebut. Barang bukti yang disita, sabu sebanyak 4 paket klip besar dan 14 paket klip kecil. Tim Opsnal Satres Narkoba Oku Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di
mereka yang sering jual beli sapi. Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Memasuki puncak arus mudik Lebaran, Kapolda Sumsel meminta pengelola tol percepat pengerjaan perbaikan ruas jalan Palembang-Lampung. Pengendara juga diminta waspada dengan kontur jalan yang bergelombang. Kapolda Sumsel Irjen Pol Rahmat Wibowo meninjau secara langsung kondisi ruas tol Palembang-Lampung atau yang disebut jalur Bandung. Berawal dari kilometer 367, sepanjang perjalanan 114 km itu masih ada titik di ruas tol yang saat ini masih dalam tahap perbaikan. Begitu juga dari arah sebaliknya tol Lampung menuju Palembang, Sumatera Selatan atau di jalur Ambon. Saat ini pengelola tol diminta untuk segera percepat perbaikan. Sebelumnya, pengelola tol sudah melakukan perbaikan namun masih tersisa di beberapa titik saja. Mengingat kontur wilayah yang merupakan lahan gambut, sebagian jalan tol sedikit bergelombang. Yang cukup tragis. Jadi itu adalah jalur yang cukup berbahaya. Dari Waskita juga sudah kami sampaikan untuk memasang rambu-rambu peringatan. Juga lokasi-lokasi yang sedang diperbaiki, traffic cone-nya itu untuk dipasang spotlight agar terlihat. Ruas tol Palembang-Lampung maupun sebaliknya ada 2 rest area, yakni di kilometer 306 dan kilometer 269. Pospam akan disiagakan di kilometer 306. Sementara di jalur Ambon, Lampung-Palembang juga terdapat 2 rest area, yakni di kilometer 277 dan 311, dan Pospam akan disiapkan di kilometer 277. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Hanya di iNews.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandannya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah
Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya ini sangat siap menghadapi gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI.
ya silakan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silakan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru, ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo. Persis, keran itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. News Prime malam hari ini. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi, bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin
kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa, Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas?
Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. News Prime malam hari ini. Anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya. Sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK,
Nah tentu dia bukan sekolah inklusi, ya. Saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini, terutama ya di mana ada anak-anak ABK. Saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi, ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama lapangan pekerjaan, ya kan. Kedua tadi pendidikan. Nah itu dua faktor itu ya. Nah kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan. Dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai
juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke,  Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara Hari pukul 19.45 di iNews. ...29 titik kemacetan jalan nasional. Ogan Komering Ilir gelar pasukan operasi Ketupat Bosi. Isak tangis korban kebakaran 27 Ilir. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, Balai Besar Pelaksana Jalan Sumatera Selatan mencatat 29 titik rawan macet di Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas mudik Lebaran 2023. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Masing-masing titik kemacetan tersebut tersebar di 3 lintas, yaitu lintas timur berjumlah 11 titik, 8 titik di lintas tengah, dan lintas penghubung terletak di 7 titik. Sementara untuk rawan macet di Metropolitan Palembang berada di 2 titik, yaitu Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara dan Jalan Sriwijaya Negara. Kepala BBPJN Sumsel Budi Hamid mengatakan, selain titik rawan, pihaknya juga telah memonitoring beberapa wilayah yang berpotensi menjadi titik rawan bencana banjir maupun longsor. Untuk daerah rawan longsor ada di 37 titik, sementara titik rawan banjir ada 10 titik. Menyikapi hal itu, Budi berkata BBPJN Sumsel telah melakukan antisipasi dengan penyediaan alat berat Disaster Relief Unit yang terdiri dari ekskavator, backhoe loader, mobile crane, dump truck, mobil pick-up, dan juga motor grader. Prinsipnya kami siap untuk dilewati jalur mudik tahun 2023. Saat ini kegiatan di lapangan sebagian memang masih dilaksanakan khusus untuk pemeliharaan rutin saja, ya. Misalnya tambah lubang, pembersihan saluran, ada pemotongan rumput di median jalan. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan berat, ya, yang menggunakan alat berat, yang memang standby di situ. BBPJN Sumsel mengakui kesiapan sepanjang jalan nasional Provinsi Sumsel yang akan digunakan selama masa mudik telah mencapai 95%. Sementara itu juga disediakan 20 posko di berbagai titik rawan kemacetan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu terjadi lonjakan penumpang yang cukup drastis di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Saat ini lonjakan penumpang mencapai 9.000 hingga 11.000 orang. Peningkatan arus mudik Lebaran terlihat jelas di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Grafik peningkatan penumpang pun melonjak drastis dibanding sebelum memasuki musim mudik Lebaran. Jika biasanya tercatat 6.000 hingga 7.000 penumpang, akan tetapi saat arus mudik mengalami lonjakan mencapai 9.000 hingga 11.000 penumpang. Diprediksi tanggal 19 April 2023 merupakan puncak arus mudik. Kemudian tanggal 25 hingga 30 April mendatang merupakan puncak arus balik.
Antisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak bandara telah membuat posko angkutan lebaran dengan mengerahkan 750 orang personil gabungan dari seluruh stakeholder. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan tentunya kami prediksi tanggal 19 adalah puncak arus mudik. Kemudian tanggal 25 dan tanggal 2 dan 30 adalah arus balik. Prinsipnya kami dari Bandara SP2 disupport penuh, didukung oleh Komandan Lanut Sri Mulyani Irlamban beserta seluruh jajaran stakeholder, ada Kabasarnas, ada KKP, CIQ dan sebagainya. Kita komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Sesuai dengan peraturan, kita masih mengacu kepada SE Satgas nomor 24 tahun 2022. Jadi untuk pelaku perjalanan diwajibkan booster pertama. Di bandara ada nggak Bu ini menyiapkan untuk booster? Saat ini kita sedang menunggu pasokan dari pusat. Jadi bila sudah masuk vaksin tersebut, kita akan membuka gerai vaksin di SMB. Untuk para penumpang pesawat di Bandara SMB2, vaksin booster akan menjadi syarat utama keberangkatan dan dianjurkan untuk tetap menggunakan masker saat berada di pesawat. Kami hari ini sudah melaksanakan peresmian posko angkutan lebaran bersama Bapak Kabandara dan seluruh stakeholder di AOC, dari Kakansar, dari karantina kesehatan, dari stakeholder yang lain ya. Kami di sini bersama-sama dengan unsur keamanan lain. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia di Freight 3 Palembang melaksanakan apel gelar pasukan angkutan lebaran 2023 dipimpin oleh PLT Executive Vice President PT KAI di Freight 3 Palembang, Yuskal Setiawan di Stasiun Kertapati Palembang pada Jumat pagi. PT KAI menetapkan periode angkutan lebaran selama 19 hari. PLT Eksekutif Vice President PT KAI di Freight 3 Palembang, Yuskal Setiawan mengatakan seluruh jajaran KAI melaksanakan posko angkutan lebaran guna memastikan operasional perjalanan kereta api dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Pada angkutan lebaran 2023 ini, KAI di Freight 3 Palembang secara total menyediakan 52.228 tempat duduk selama periode tersebut. Untuk KAI Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau, KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang, dan KA Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau. Sampai dengan 13 April telah terjual sebanyak 46.064 tiket atau 86% dari total 52.228 tiket yang disediakan. Guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di periode angkutan lebaran ini, KAI menyiagakan petugas prasarana meliputi petugas penjaga jalan lintas, petugas pemeriksa jalur, dan petugas daerah pemantauan khusus. Ini tentu menjadi perhatian kita karena prioritas kita adalah keselamatan, sehingga daerah-daerah yang perlu perhatian khusus itu rawan, longsor, dan banjir sudah kita tempatkan petugas ekstra. Jadi selain petugas yang existing, kita juga tambahkan petugas ekstra untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pendapatan tiket sendiri sebenarnya mudah, bisa melalui akses KAI Akses, aplikasi KAI Akses, dan untuk saat ini untuk pembatalan tiket juga dipermudah. KAI di Freight 3 telah memastikan keandalan sarana dan prasarana bersama Kementerian Perhubungan, serta melakukan rem cek atau pemeriksaan kelayakan dan kesiap operasian lokomotif dan kereta untuk memastikan kereta api dalam kondisi prima. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ogan Komering Ilir gelar pasukan operasi Ketupat Busi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Somsel, pemirsa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar pasukan operasi ketupat busi sebagai tanda dimulainya operasi ketupat busi tahun 2023. Sebanyak 237 personil diterjunkan mulai dari Polri, TNI, dan berbagai instansi. 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan disiagakan. Bertempat di halaman kantor Bupati Oki, gelar pasukan operasi ketupat busi tahun 2023 dilaksanakan. Dalam kesempatan itu, Bupati Oki Haji Iskandar SE bersama Kapolres Oki AKBP Dilianto memeriksa secara seksama pasukan yang ada guna memastikan jika personel yang diterjunkan benar-benar siap dan maksimal. Personel yang diterjunkan sebanyak 237 personil, terdiri dari gabungan Polri dan TNI serta berbagai instansi stakeholder yang ada di Kabupaten Oki termasuk para ormas. Polres Oki menerjunkan 137 personil, dibantu Dinas Perhubungan sebanyak 50 personil, disiagakan di 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. 1 pos pelayanan disiagakan di pintu exit tol Celika. Kemudian untuk pos pengamanan yang diantaranya di kilometer 306. Selanjutnya pos pengamanan di kilometer 277 yang merupakan pintu masuk tol dari arah Lampung menuju Palembang. Kemudian ada pos pengamanan di jalur non-tol di Jalin Timsum, yakni di Pasar Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, dan Kecamatan Mesuji, perbatasan Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Para pemudik tidak perlu khawatir dalam melakukan perjalanan. Silakan mampir dan singgah ke pos-pos yang disediakan jika memerlukan layanan. Kita harus yang harus lintas untuk Sumatera Selatan. Oki ini adalah pintu gerbang utamanya. Apalagi juga kan di pintu gate tolnya ini kan ada di Oki juga. Nah, jadi kita mengantisipasi kalau gate tolnya ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, apakah nanti menampung atau tidak harus mudik? Nah, ini perlu kita antisipasi. Jangan sampai antrinya terlalu panjang. Pada operasi ketupat musi 2023 ini kita melibatkan 137 personel Polri ditambah dengan instansi-instansi lain dari TNI, kemudian dari
pemerintah kabupaten dan beberapa instansi lainnya sehingga berjumlah 237. Kita juga membuat 4 pos pengamanan ditambah lagi 1 pos pelayanan. Yang pertama adalah pos pelayanan di exit tol Celika, yang kedua adalah pos pengamanan di kilometer 306. Kalau personil dari Disub sendiri ada 50 orang yang sudah kita buatkan surat tugas untuk membantu Polres dalam rangka pelayanan pos-pos PAM dan Posyandu. Kemudian juga kita menyiapkan pada simpul-simpul kepadatan transportasi wilayah Kabupaten Kepri untuk mengantisipasi adanya kemacetan dan sebagainya. Ada 50 orang. Antisipasi ini apa? Langkah di air? Langkah air kita juga telah berkoordinasi dengan Satpol Air Polres untuk melakukan upaya-upaya preventif. Usai gelar operasi ketupat Musi, dilanjutkan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras dan petasan hasil operasi pekat Polres Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Setara Institut menerbitkan 10 kota di Indonesia sebagai kota intoleran dari 94 kota yang dilakukan survei, termasuk kota Prabu Mulih. Wali Kota Prabu Mulih meragukan kredibilitas Setara Institut. Dengan skor 4,510, Setara Institut menetapkan kota Prabu Mulih 1 dari 10 kota di Indonesia paling intoleran. Penilaian sendiri berdasarkan 4 variabel seperti peraturan pemerintah daerah, peraturan sosial, kebijakan pemerintah, serta demografi sosial. Wali Kota Prabu Mulih, Ridho Yahya, mempertanyakan keabsahan survei yang dilakukan Setara Institut dan berharap pihak Setara Institut datang ke Kota Prabu Mulih untuk berdialog serta melihat langsung kondisi yang ada di lapangan. Insentif gali kubur, penjaga gereja, bukan hanya di Islam, tapi penjaga gereja, pura, semuanya dapat insentif. Bahkan kalau Islam ada umroh, bahkan kemarin Kristen kita ikut juga pergi ke Roma juga. Jadi berbagai kalau masalah itu di tempat lain izin susah, bahkan sini pemerintah yang ikut bangun. Itu kalau dari sudut kesukuan. Dari sudut kesukuan juga ini kan kota heterogen. Aku wong luar, ternyata bisa juga wali kota. Bayangkan, aku kan bukan asli sini, tapi bisa wali kota. Gimana letak intolerannya di mana? Nah, kalau masalah Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabu Mulih Sutarto secara tegas meragukan kredibilitas Setara Institut sebagai lembaga survei yang menetapkan Kota Prabu Mulih sebagai kota paling intoleran di Indonesia. Survei dari Setara Institut yang saya baca, kalau saya pribadi menanggapinya hal itu patut diragukan hasil dari itu. Kenapa? Hasil dari kami bersosialisasi ke masyarakat di Kota Prabu Mulih ini nampaknya adem-adem aja kalau terkait toleransi kan. 10 kota yang ditetapkan secara institut sebagai kota paling intoleran di Indonesia adalah Kota Cilegon, Banten, Depok, Padang, Sabang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Banda Aceh, Medan, Pariaman, Lok Sumawe, serta Kota Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Beri Prima, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan yang penuh berkah dimanfaatkan relawan Ganjar tergabung dalam jaringan relawan Wong Kito Dewe melakukan aksi bakti sosial bulan Ramadan. Mengisi bulan suci Ramadan dan mengambil keberkahannya, doa bersama ini dilakukan relawan Wong Kito Dewe, barisan masyarakat pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi presiden di Desa Sukamaju, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wong Kito Dewe merupakan bahasa Palembang yang memiliki arti orang kita sendiri. Relawan ini terbentuk karena rasa cinta mereka terhadap Ganjar dan menganggap pemimpin tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat Ogan Komering Ilir. Koordinator daerah Wong Kito Dewe, Harun Rashid, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan manfaat nyata berupa santunan kepada masyarakat dan puluhan anak yatim di Desa Sukamaju, serta berharap keberkahan di bulan suci Ramadan. Mengapa kami ngambil santunan yatim piatu? Karena kayaknya inilah yang lebih bermanfaat
bagi anak-anak, dan saya berharap doa daripada anak yatim itu khusus untuk beliau Pak Ganjar, apa yang kita usahakan selama ini agar beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghimpun dan memberikan bantuan kepada anak-anak yatim itu, relawan Wong Kito Dewe bekerja sama dengan pihak Pondok Pesantren Mambaul Huda. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Isak tangis korban kebakaran 27 Ilir akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. BUMDes Ketahanan Pangan Ayam Petelur di Desa Sinar Napalan berhasil meraup keuntungan dari hasil telur yang dijual, juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa setempat. Pemerintah Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buai Pembaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membangun peternakan ayam petelur sebagai unit usaha untuk mencari pendapatan asli daerah atau PAD melalui badan usaha milik desa. Ketahanan pangan yang digalakkan di setiap desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentu berdampak positif menghasilkan PAD, juga terciptanya lapangan pekerjaan dari jenis usaha yang dibangun. Kepala Desa Sinar Napalan Karzi mengatakan pihaknya bersyukur dari tahun 2022 lalu Pemdes Sinar Napalan membentuk unit ayam petelur yang dikelola oleh BUMDes. Dari 500 ekor ayam petelur yang dikelola BUMDes dapat menghasilkan 450 lebih telur sehari, sehingga di bulan Ramadan warga desa sudah dapat menikmati dengan membeli harga telur murah. Menurut Karzi, jika harga jual telur di warung mencapai 3.000 per butir, namun dengan membeli di kandang petelur hanya 2.000 per butir, lantaran umumnya warga yang membeli telur menggunakan sistem per butir, per kilo, bahkan per karpet.
sudah panen, seperti ayam sudah bertelur. Ya di samping puasa ini masyarakat sudah beli telur murah. Ya saya jual setengah, beli di warung, sekarang beli 2.000 di kandang. Gitu. Jadi masyarakat merasa terbantu di puasa-puasa ini bisa beli telur murah. Wacana penambahan ayam petelur BUMDes Sinar Napalan sudah direncanakan. Namun, tergantung anggaran desa bertujuan penambahan pekerja lokal serta banyaknya warga yang mengkonsumsi telur. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hedrawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, isak tangis dialami para korban kebakaran di Jalan Temuan Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 pada Jumat 14 April kemarin. Wawako menyambangi sekaligus memberikan bantuan dan menyiapkan petugas kepengurusan surat-surat berharga. Korsleting listrik menghanguskan 3 bangunan, diantaranya merupakan bangunan sekolah taman kanak-kanak di Jalan Temon, Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2. Beberapa kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Kini hanya tersisa puing-puing serta duka mendalam bagi para korban. Orang nomor 2 di Kota Palembang pun bergegas menyambangi lokasi kejadian dan memberikan sedikit bantuan untuk para korban. Para korban berharap dibangunkannya hunian tempat tinggal mereka dan juga kepengurusan surat-surat berharga yang hangus terbakar. Wawako memastikan seluruh kepengurusan surat menyurat dirinya telah menyiapkan petugas yang akan mengurus semuanya. Terkait keinginan dibangunkannya tempat tinggal untuk para korban, Wawako akan berupaya mencarikan donatur. Ya, tentu ini rasa duka yang luar biasa yang kita rasakan dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Gub yang sudah hadir lebih dulu, lebih awal, tadi malam dan juga membawa bantuan dari PMD Provinsi, mewakili warga masyarakat. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan jangan lagi sampai ada musibah kebakaran yang lain. Itu saya menghimbau untuk kepada warga masyarakat untuk lebih hati-hati, apalagi sekarang sudah mendekati Idul Fitri, mungkin aktivitas memasak juga sudah lebih banyak, takutnya lupa mematikan kompor atau pada saat sholat tarawih lupa mematikan aliran. Wawako menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan selalu memperhatikan apa saja yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR.